Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 7? Alhamdulillah, semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap semangat belajar meraih mimpi dan cita-cita kalian. Oke anak-anakku, hari ini kita sudah memasuki KD yang ketiga, teks deskripsi. Apa itu KD yang ketiga? Oke, kita akan membahasnya berikut ini, yaitu mengenai menelaah unsur kebahasaan teks deskripsi. Budia ulangi, menelaah unsur kebahasaan teks deskripsi. Oke anak-anakku, mari kita mulai pembahasannya. Untuk yang pertama, teks deskripsi ini, unsur kebahasaannya terdiri dari 7 unsur. Sedangkan unsur yang pertama adalah penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Saya ulang, penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Ada kalimat perincian, ada mengkonkretkan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut ini. Bagaimana kalimat yang mengkonkretkan? Nah, ibuku orang yang baik. Orang yang baik dikonkretkan menjadi beliau sangat suka membantu orang lain atau beliau sangat ramah dan murah senyum. Jadi, baik itu dikonkretkan menjadi suka membantu dan murah senyum. Demikian contohnya untuk unsur yang pertama. Selanjutnya, unsur yang kedua adalah penggunaan kalimat yang menggunakan pencerapan panca indera. Ingat, kalimat yang menggunakan pencerapan panca indera. Apa itu kalimat yang menggunakan pencerapan panca indera? Kita simak contoh berikut ini. Contoh yang pertama, hamparan pasir putih sungguh menggoda. Ingat, lihat pada hamparan pasir putih. Kita bisa seolah-olah mata kita melihat hamparan pasir yang putih. Contoh yang kedua, debur ombak pantai serasa berirama. Debur ombak. Apa panca indera apa yang digunakan? Betul sekali, panca indera pendengaran. Oleh sebab itu, ketika kalian membaca kalimat debur ombak pantai serasa berirama, seolah-olah kita mendengar ombak pantai. Dan contoh yang ketiga, hangat mentari terasa menembus kulit. Hangat mentari. Indera apa yang bisa merasakan hangatnya mentari? Oke, indera peraba. Jadi, ketika kita mendengarkan kalimat hangat mentari terasa menembus kulit, seolah-olah kita merasakan kehangatan sinar mentari. Itulah maksud dari unsur kebahasaan yang kedua, kalimat yang menggunakan pencerapan panca indera. Selanjutnya, unsur yang... Oke, sekarang kita bahas unsur kebahasaan yang ketiga. Apa itu? Unsur kebahasaan yang ketiga, mari kita simak berikut ini. Oke,
penggunaan kata dengan kata dasar yang diawali P, S, K, T. Bagaimana contohnya? Kita fokus pada contoh berikut ini. Ya, contoh yang pertama, Pantai Senggigi sungguh memesona. Memesona memiliki kata dasar pesona yang berawalan P. Pesona. Tetapi P di situ hilang atau luluh dan diganti menjadi M. Sehingga pesona ditambah awalan menjadi mesona. Atau contoh yang lain adalah kata pukau. Mendapat awalan menjadi memukau. Huruf P untuk kata pukau bila ditambah dengan awalan maka P akan luluh atau hilang menjadi M. Selanjutnya adalah para turis sangat menyukai pemandangannya yang asri. Menyukai bentuk dasarnya adalah suka. Awal kata huruf S. Mendapat awalan maka suka S akan hilang dan berganti menjadi NY. Paham ya? Coba satu contoh kata lagi yang berawalan S. Suka, sayang menjadi menyayangi. Santun, menyantuni. Oke, paham ya? Nah, kalau sudah paham, coba kalian lanjutkan contoh yang P, S, dan K, T. Huruf pertama K dan huruf T untuk kata dasar. Ya, silakan dilihat lagi, dicari lagi contoh-contoh yang belum. Selanjutnya, unsur yang keempat. Unsur yang keempat, penggunaan sinonim atau persamaan kata. Sinonim kalian pasti sudah sangat kenal dengan kata sinonim, yaitu persamaan kata. Bagaimana contohnya? Saya yakin untuk sinonim ini kalian mudah dan sudah bisa. Nah, ini contohnya satu saja ya. Sungguh pemandangan yang indah permai. Indah sinonimnya permai. Permai sama dengan indah. Indah sama dengan permai. Boleh digunakan sekaligus hingga menjadi kalimat yang bersinonim seperti ini. Paham ya? Unsur yang keempat. Sedangkan unsur yang kelima, apa itu? Nih, penggunaan kata depan atau preposisi yang terdiri dari di, dari, ke, dan pada. Jadi ada 4. Preposisi atau kata depan ada 4. Di, dari, ke, pada. Bagaimana contohnya? Perhatikan baik-baik berikut ini. Penggunaan di. Pementasan tarian digelar esok hari di Stadion Kanjuruhan. Yang menjadi kata depan bukan digelar, tetapi di Stadion Kanjuruhan. Penulisannya dipisah. Di Stadion Kanjuruhan. Tetapi kalau digelar bukan preposisi atau kata depan, tetapi ini imbuhan. Yang kita bahas di sini adalah kata depan. Jadi di Stadion Kanjuruhan ditulisnya dipisah karena berupa kata depan.
Selanjutnya, pura nampak indah walau dilihat dari kejauhan. Yang menjadi kata depan adalah dari kejauhan. Jelas ya, ini ya. Selanjutnya, contoh yang ketiga, perjalanan wisata diawali dengan mengelilingi candi hingga ke area pusat belanja. Ingat, kata depannya adalah ke area. Penulisannya dipisah. Dan yang terakhir adalah kata depan pada. Contoh kalimatnya, lukisan pada dinding itu sangat natural. Pada dinding. Ingat, kalian mendengar pasti mengetahui jejak-jejak di dinding. Salah, karena seharusnya bukan di dinding, tetapi jejak-jejak pada dinding. Itulah yang betul. Bakunya seperti itu. Nah, oleh karena itu, ketika kalian sudah mengetahui penggunaan kata pada sama di, kalian harus bisa menuliskannya secara benar. Jangan sampai salah lagi, karena kesalahan itu akan menyulitkan kalian nanti ketika harus mengerjakan soal-soal. Oke anak-anakku, untuk di, dari, ke, dan pada sebagai kata depan, semoga kalian bisa ya. Oke, unsur kebahasaan yang keenam berupa penggunaan kata umum atau hipernim dan kata khusus atau hiponim. Bagaimana contohnya? Kita bahas berikut ini. Untuk hipernim atau kata umum, di sini contohnya, pementasan drama itu sangat menyedihkan karena menyayat hati para penonton. Menyedihkan adalah kata umum dan menyayat adalah kata khusus. Jadi, menyedihkan adalah hipernim dan menyayat adalah hiponim. Masih bingung? Oke, kita bahas contoh yang kedua. Semburat warna menambah pesona senja. Senja, jingga yang sangat memanjakan mata. Saya ulangi, semburat warna menambah pesona senja. Jingga yang sangat memanjakan mata. Warna di sini adalah hipernim atau kata umum. Sedangkan jingga atau oranye atau orange adalah kata khusus atau hiponim dari warna. Pasti sudah paham ya? Warna adalah kata umum, sedangkan jingga kata khusus. Buah adalah kata umum, apel adalah kata khusus. Unggas adalah kata umum. Ayam adalah kata khusus. Bunga adalah kata umum. Dan anggrek adalah kata khusus. Seperti itu kira-kira. Oke, unsur yang keenam sudah selesai. Kita akan memasuki unsur kebahasaan yang terakhir, yaitu penggunaan kalimat majas. Apa itu kalimat majas? Untuk kelas 7 hanya terdiri dari beberapa majas saja. Sebenarnya majas itu sangat banyak, tetapi dibatasi pada teks deskripsi ini Budia memberikan 3 contoh majas. Penggunaan kalimat bermajas seperti contoh berikut ini. Yang pertama, pesona alam nan indah seperti di surga. Majas apa? Majas asosiasi. Mengapa asosiasi? Karena ada kata seperti. Selain seperti, ada laksana, ada bak, ada ibarat. Ya, seperti contoh berikut ini. Selain yang ada di sini, misalnya ketampanannya Laksana, Cristiano,
Ronaldo. Atau dia kembar, seperti pinang dibelah dua. Nah, jadi ada kata seperti, ada kata bak, ada kata ibarat. Itu adalah salah satu contoh majas asosiasi. Contoh yang kedua adalah majas personifikasi. Bagaimana majas personifikasi? Majas yang menggunakan sifat manusia yang digunakan oleh benda mati. Contoh, ombak pantai bergulung berkejar-kejaran. Biasanya yang berkejar-kejaran adalah anak-anak, anak kecil atau manusia. Kalau di sini yang berkejar-kejaran adalah ombak pantai. Nah, itulah majas personifikasi. Foto itu memandangku. Nah, juga contoh majas personifikasi. Mengapa? Foto yang kata benda tetapi bisa memandang yang biasanya dilakukan oleh manusia. Dan yang terakhir adalah majas metafora. Metafor dalam bahasa Inggris, yaitu ungkapan. Di sini Budia mencontohkan Raja Siang mulai memancarkan sinarnya. Nah, Raja Siang, apa artinya Raja Siang? Ungkapan untuk matahari. Dewi Malam, ungkapan untuk rembulan. Buah Hati, ungkapan untuk anak. Sedangkan anak emas, ungkapan untuk anak kesayangan. Nah, itu adalah salah satu contoh dari majas metafora. Demikian anak-anakku dari 7 unsur. Semoga kalian bisa memahami semuanya dan bisa menerapkan unsur kebahasaan ini ke dalam lembar kerja yang akan Budia berikan setelah ini. Ya, unsur kebahasaan yang dari 7 tadi kalian terapkan ke dalam lembar kerja siswa materi teks deskripsi berikut ini. Bagaimana caranya? Kita perhatikan setelahnya. Dia memberikan contoh teks deskripsi. Ada tentang rumah atau tentang Candi Borobudur atau tentang pantai atau juga teks deskripsi berupa buah. Di sini Budia memilih semangka. Atau yang ketiga, tentang bunga melati yang harum baunya berwarna putih. Nah, bagaimana caranya? Silakan kalian pilih satu teks deskripsi dari kelima teks ini. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan pilih salah satu saja. Kemudian, berdasarkan teks deskripsi yang telah kalian pilih, temukan unsur kebahasaannya. Mulai dari yang pertama, kalimat yang mengkonkretkan. Kemudian ada kata depan. Kemudian ada KPTS. Kemudian juga ada sinonim. Ada majas. Itu nanti kalian temukan dalam teks tersebut masing-masing unsur kebahasaan teks deskripsinya apa, kemudian bukti dalam kalimat. Nah, setelah kalian selesai menyelesaikan tugas lembar kerja siswa, silakan nanti dikumpulkan bersama-sama. Koordinator kelas mengumpulkan ke Budia.
Oke anak-anakku, semoga untuk materi menelaah unsur kebahasaan kalian bisa memahami, bisa mengerjakan dengan baik, dan bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, biasakan memakai masker jika keluar rumah, jaga jarak dengan orang-orang paling tidak 2 meter, dan konsumsi vitamin. Ding, vitamin cinta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.